Cara Jawa ngeten. Gerak le bumi, kowe ora melok tuku, ora melok ngatur, ora ngatur sisteme. Mbok goni yo menengae. Dalulan wis famsu fi mana kibira wis kayak keluyuran ngalor ngidul, go sofi ya kena, go jalalane kena, go jembrok ya kena wis ngalor ngidul. Terus awak ngelingno, umpama aku karep bumi ku ora ngene iku tamur. Tamur ku likuifaksi. Terus warung ngono dadi kaya adonan roti kayak kecemplung buar. Lah bumi ngisore magma, Mas, ngisore BBM, ngisore macam-macam cara kecemplung. Jadi kue oleh pola tapi dieling pengiran sithik. Pola iku mergo tak tulung. Sekali aku ora nulungi kue, faidahia tamur. Tengah-tengah ngopi terus wambles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab dan Profesor Dr. Habib Kiai Haji Said Akil Al-Munawwar, mantan Kiai Haji Hamid, mantan iki tiyang sing atur-ngatur nih. Mas Faryono sama ini Kiai Haji siapa ini? Belum Kiai ini kayaknya Ali Ramdhani ini. Iki wonten Nyai Ida, wonten iki dulur-dulur kula niki wonten Gus Dar, Gus Hilmi. Monggo bingung bareng-bareng. Saya yakin dari sekian yang didawono Habib tadi Said Akil itu yang jenengan ingat hanya dua. Satu bid'ah dolalah sama walad dolin lilin mati. Yang lainnya aku yakin sampean bingung. Itu sudah bingung kok ada orang sepinter itu. Tapi alhamdulillah barokahnya beliau Sayyid, terus kita mau nyaingi itu sudah kecil hati. Nah, kalah nasab, kalah nasib. Kita yang gampang-gampang saja. Tapi saya serius. Begini ya, masalah ulumul Quran. Saya dulu kalau diajarin bapak itu sering beliau cerita. Kamu cari sisi ekstrimnya. Sisi ekstrim itu gini, misalnya hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi mereka yang takwa. Orang-orang idealis ngartikan takwa itu adalah orang-orang yang imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Itu orang ideal. Tapi faktanya Sayyidina Umar itu masuk Islam itu dengar surat Toha hina kana huwa kafir. Ketika beliau masih kafir. Beberapa sahabat dulu masuk Islam itu ketika mendengar Quran statusnya masih kafir. Sehingga ada bukti bahwa orang tidak muttaqin juga bisa dapat hidayat Quran. Nah barokahnya kita baca banyak, Quran itu bukan sekedar hudal lil muttaqin tapi juga hudal linnas. Lalu dianalisis. Oh jangan-jangan lil muttaqin ini cara balaghah min babil iktifa. Lil muttaqin wa ghairihim. Buktinya ada ayat lain yang menyebutkan hudal linnas. Ini itu awal dari disiplin ilmu. Sehingga memang tidak bisa kita mengartikan Quran tanpa baca tafsir yang banyak. Kemungkinannya tadi tambah pintar atau tambah bingung tadi. Nah, soal kita tetap tidak bisa itu ya alhamdulillah memang manusia didesain wa kana insanu dzaluman jahula. Jadi kalau kita bodoh itu sesuai rencana Tuhan memang itu. Jadi tidak usah disesali, biasa aja memang. Dari dulu juga sudah direncanakan kita ini berstatus wa kana insanu dzaluman jauh itu cara balaghah itu doluman banget dolime jaulan itu banget gitu. Banget dolimnya itu begini, andaikan kita ini orang baik itu juga enggak mesti baik. Tadi dawuh Pak Quraisy itu saya sering memberi analogi. Saya ini kata orang banyak itu ketok. Kalau diundang di kampung sholat panjang itu kalau datang kata orang-orang itu tawadhu. Tapi kata kiai setempat itu mangan jatah kiai cilik Gus. Jadi yang satu bilang tawaduk Gus, yang satu bilang cek mentalan Gus, jatahku mbok jupuk. Sehingga saya sering cerita ada cara manakiban. Biasanya kalau kiainya itu tuh, Pak Said dapat ayam paling besar kalau kiai. Kalau yang lainnya itu ya suwiran. Barokahnya saya tidak datang, yang dipakai itu kiai-kiai yang kira-kira mabadik fikih. Saya ini kan dianggap kiai kolyubi. Itu maturnunya sama saya itu maturun Gus jiran gak teko. Aduh aku untuk suwiran gitu. Karena sekali saya yang datang itu ya kira-kira bintangnya saya. Jadi kadang-kadang antara tawaduk dan ngambil jatah itu enggak jelas. Nah ini pentingnya ngaji ijtihad. Makanya di sahabat kitab muwafaqat. Ijtihad itu satu logika yang enggak konsisten.
Sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ngendikan apa saja, itu ya juga dianalisis oleh sahabat. Misalnya begini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Tentu imam itu yang terbaik. Tapi di beberapa kejadian, Akabiru sahabat itu pernah makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Itu orang yang kelas nasabnya, marganya itu jauh di bawah Abu Bakar Umar. Tapi beliau makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Bahkan beberapa riwayat yang Nabi ngendikan cara shorihan itu sama sahabat masih dinego. Karena ada ranah istihad. Misalnya Nabi ngendikan la tusalliyanna asra ila fi bani Quraidah. Ternyata mendekati Bani Quraidah kadati syamsu antahurba, matahari hampir terbenam. Sebagian sahabat berpikir kita harus sholat di sini karena matahari mau terbenam. Sebagian yang lain enggak, Nabi bilang jangan asar kecuali di Bani Quraidah. Separuh sholat asar, separuh enggak. Falam yu'annif ahadan minhum. Nabi tidak menyalahkan salah satu karena ini masalah apa? Istihad. Jadi ini matur juga Gus Samit, saya tadi dari rumah bilang sama keluarga, saya datang tapi mau pamit, ini saya sudah mau jadi resi, mau ujian. Karena ya itu tadi, kalau saya ngisi terus itu apa tawadhu, apa nutup jatahnya orang lain itu juga gak jelas, nanti hisabnya itu apa ya, gak jelas. Bapak itu sering ngajari gitu, Pak itu kiai sepuh jadi imam masjid istiqomah sekali sampai tua. Itu istiqomah apa mau digenti kan? Itu istiqomah atau enggak mau regenerasi. Jadi orang itu biar mikir. Saya beri contoh sekian pentingnya istihad. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idan sorofa min sholatihi akbala aliyah nabi wajib. Sehingga banyak orang, banyak imam kalau habis sholat itu langsung menghadap ke makmumin. Kalau di Indonesia menghadap ke timur. Tapi di beberapa tabwibnya Imam Bukhari atau Tarjamatul Bukhari, beliau menyebut itu lil mau'idah. Buktinya setelah itu Nabi ngendikan ara'aitakum lailatakum hadi. Kamu mimpi apa? Coba terangkan ke saya. Sehingga terus ada yang mempraktekkan boleh menghadap ke makmumin kalau li ta'lim atau lil mau'idah. Tapi banyak juga ulama yang menganalisis itu bentuk maklumat anna sholata inqadat, bahwa sholat itu selesai. Takutnya Nabi kalau tetap menghadap ke barat sesuai bentuk duduk tawarruk atau tahiyat akhir atau itu nanti dikira Nabi fi sholat. Sehingga orang yang datang kemudian Allahu Akbar makmum sama Nabi itu bahaya betul dalam bab sholat. Karena robtus sholat biman laisa fi sholatin. Berarti makmum tadi menggantungkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Sehingga dibutuhkan sikap memaklumatkan kalau sholat itu inqadat. Dengan cara apa? Boleh menghadap ke timur, boleh menghadap ke utara kalau dalam konteks Indonesia. Kalau kata Imam Syafi'i, ja'lul makmumin janibal yamin, berarti orangnya menghadap ke utara kalau. Nah, analisis seperti ini penting karena Nabi memang nggak konsisten. Kadang akbala aliyah nabi wajib, kadang istighfaro salasan suman sorofa, kadang apa. Sehingga barokahnya ilmu itu akan luar biasa. Tadi juga disebutkan menyangkut bid'ah. Kalau sampai belajar ulumul hadis, Sayyid Muhammad menulis dalam kitab Abwaabul Farad. Kalau bid'ah itu artinya yang nggak pernah diajarkan Nabi, itu berapa kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu tidak tahu. Masyhur itu ada sahabat ketika itidal bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita tahu ajaran Nabi adalah Rabbana lakal hamdu fil samawati atau mil as-samawati wa. Sehingga setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat itu diam. Karena takutnya Nabi menyalahkan. Ternyata Nabi ngendikan, tadi siapa yang melafadzkan itu? Fa inni ra'aitu isna asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Anggap ini kontes kecerdasan, beliau itu cerdas banget. Ben sawangane ana kiai Jawa cerdas, ya ibu cerdas. Ajane kula niku nggih sungkan. Enggak, saya tadi melihat 12 malaikat, wa fi riwayatin salasina malakan, itu ada dua riwayat. Yang mereka itu berebut menulis siapa yang menulis pertama. Saking indahnya kalimat itu. Terus ada orang bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya. Itu min ghairi sabqit ta'lim, tapi tidak mengajarkan itu dulu. Sayyid Muhammad melihat lagi peristiwa Bilal. Ya Bilal, kamu itu punya ngalaman apa sih sampai saya mendengar dafana alaika fil jannah. Saya melihat Quran alaika fil jannah. Itu kan sandal kamu di surga. Bilal cerita, saya tidak pernah wudu gini-gini kecuali saya sholat dengan wudu.
Dan banyak lagi amal-amal sahabat yang min ghairi sabqit ta'lim kemudian di-ACC oleh Nabi. Andai kan bid'ah itu yang belum diajarkan Nabi, tentu semua itu salah. Kowe sing marai sapa? Ora tak warai kok kreasi dhewe. Fa antal musyarri'. Tidak, Nabi ternyata mengiyakan. Yang ketiga yaitu peristiwa kulhu. Ada imam di Masjid Kuba, kila fi syariatin itu. Nabi arsala syariatan itu selalu kalau imam itu baca kulhu sampai makmumnya itu jenuh karena main kulhu terus. Singkat cerita si imam ini dilaporkan, ya Rasulullah, imam yang kau tugaskan ke kita ini main kulhu terus. Itu gimana ya Rasulullah? Tapi Nabi karena bijak panggil orang itu dipanggil. Kenapa kamu sering baca kulhu? Li anna surat al-ikhlas sifatur rahman fa ana uhibbu. Itu surat yang benar-benar hanya menerangkan Allah sehingga saya suka. Kalau surat lainnya itu kan surat proposal. Misalnya Anda bilang uji budak watadai terus dongo. Banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait Anda. Kalau ini enggak ada yang terkait kita, murni tentang Allah, sehingga saya suka. Makanya disebut suratul ikhlas. Kalau Anda baca Ar-Rahman mesti terus hanya irhamna. Anda baca Ghafur terus ighfir lana. Jadi kepentingan Anda langsung diungkapkan. Apalagi yang Al-Mujib. Wah, langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua. Kamu yang punya utang, Allah yang kamu libatkan ya. Ya kan? Kamu yang ingin wayah, Allah kamu libatkan. Ya Allah. Masih disuruh gak konangan itu kan. Gak ikut Allah, gak ikut utang, kamu libatkan suruh nyaur. Tapi kalau surat Ikhlas tidak ada itu semua. Tidak ada Mujib, tidak ada Rahman, tidak ada, pokoknya tentang Allah saja. Maka saya suka. Sehingga disebut surat Ikhlas karena orang baca surat Ikhlas itu pasti ikhlas karena ada terkait tentang kita. Tapi apa kata Nabi? Barusan Jibril datang memberitahu Allah itu suka kamu. Akhbirhu annallaha yuhibbu. Orang itu senangnya bukan main. Nah barokahnya ngaji seperti ini. Kalau Anda melihat imam main kulhu saja, orang alim alama itu pasti baca hadis tadi. Tapi Imam Ahmad tuh gak suka ada orang sering baca kulhu. Ini cerita istihad, gak suka. Beliau dikasih tahu ini kampung ini sering baca Yasin, kampung ini sering baca kulhu. Marah besar Imam Ahmad. Ayuh jarul Quran, ayuh jaru ghairu suratil Ikhlas, ayuh jaru ghairu surati Yasin. Memangnya Quran hanya kulhu. Kamu ridho kalau Quran lainnya gak dibaca. Kamu ridho kalau surat lainnya agak populer, yang populer Yasin terus. Lam yakun syai'un minal Qur'an mahjura, enggak boleh Quran jadi mahjur, harus dibaca semua. Ya tapi kan kaidah kita ada saja ulama yang mengatakan malah idroku kulu, la idroku kulu, kalau tidak bisa semua ya kulu. Nah, ya istilah-istilah ini yang bikin kita ini ya seneng ya kadang mangkel gitu, karena ya mangkelnya itu kok mereka yang ulama tidak kita itu. Ya kadang-kadang mangkal ya. Ya mangkal senang ya. Saya itu pengagum kitab usul karena mbah saya itu al-usul. Yang saya senang ya tadi logika yang dibangun. Tapi saya pastikan al-usuli ini di antara kaidah terakhirnya itu at-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tab. At-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tab. Sehingga kiai-kiai Jawa itu kalau misalnya tegur orang sepuh, saya sering diceritani kiai kampung itu ada orang sujud itu gini tuh, setelah ditegur, mbah kalau gini itu bisa nggak membenari peci malah paginya nggak sholat lagi. Jadi makanya kiai Jawa itu malas negur karena jadinya nggak dibenahi, jadinya nggak sholat. Jadi itu masuk kaidah at-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi kalau dipaksakan ideal itu malah al aslunya hilang. Makanya kitab ini yang saya baca, kitabnya Imam Syatibi. Syatibi itu ada dua, ada Syatibi al-Usuli, ada Syatibi yang al-Mukri, yaitu yang orang Firzul Amani itu ya. Nah itu ini nanti saya baca beberapa kaidah dalam ulum. Jadi istihad itu tidak bisa, tidak bentur. Saya sering cerita di mana-mana. Dulu Imam Syafi'i itu pengagum kemiskinan, karena kalau orang miskin itu tidak ada hisabnya. Oh senangnya bukan main dengan miskin, selain faktanya miskin, itu senang tahu dengan orang miskin, karena ada hisab. Setelah ngaji sama Imam Malik, beliau tanya, siapa orang yang selevel jenengan ya Malik? Ya dulu ada Imam Abu Hanifah, sekarang sudah wafat, tapi ada muridnya, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah beliau datang, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di meja tamu, ngitung uangnya di meja tamu, uangnya. Imam Syafi'i itu melus dodo, orang sealim ini kok kedonyan.
Tapi kata Muhammad Hasan Asy'ibani, kalau kamu orang soleh gak boleh punya uang, gak boleh kaya, ini tak kasihkan sama lonte, sama koruptor, sama tukang dugem, tukang tukang judi. Jangan kalau dipakai orang fasik nanti gak karu-karuan. Jenengan saja. Baru sadar ya. Kalau yang orang soleh kiri semua, yang fasik kaya, berarti ada syaukatul dzalim ala soleh. Ada syaukatul dzalim. Kayak apa bahayanya? Ada saltonatul fasik ala soleh. Semenjak itu Imam Syafi'i itu tuh sampai fatwa berlebihan. Orang Islam yang bisa kaya kok miskin haram. Kuat beli Alphard kok beli carry tua haram, terus berlebihan. Kalau Gus Ilmi kuat jabat kok ndak haram. Pokoknya terus ekstrim. Sampai al-Islam ya wala yulal. Terus kata kiai-kiai Jawa yang alhamdulillah banyak yang miskin juga. Komentarnya lucu tuh. Wes ngerti Mbah, cuma ora kelar. Artinya punya selera kaya itu kita sudah punya, jangan haramkan, semuanya tahu. Cuma nggak mampu, jadi sudah salah no. Tapi barokahnya itu Imam Syafi'i menjadi tahu bahwa bukan sekedar ahyini miskinan wa amitni miskinan, tapi Nabi juga pernah ngendikan nikmal malu soleh lil mar'is soleh. Bahkan Imam Syaroni ngendikan, kamu murid-murid saya harus jadi orang kaya. Kenapa Imam Syaroni? Bukan kan kita disuruh zuhud. Nanti kamu kebingungan baca ayat ini. Terus beliau baca anfiku. Artinya kalau kamu miskin pas baca anfiku mimma razaqnakum kamu bingung. Karena kamu nasibnya yunfakun. Qurannya itu yunfikun, bukan yunfakun. Yunfikun itu memberi, bukan diberi. Jadi, itu istihad. Ini istihad. Jadi istihad itu sesuatu yang harus kita buka. Ya seperti inilah. Saya tidak tahu ini Gus Hamid ngundang saya ini apa ganjaran apa enggak. Kalau melihat senang orang alim, silaturahim ya ganjaran. Tapi katanya kan santri saya yang sekarang mungkin baru sorokan sama saya ya ganggu saja untuk rakyat. Tidak tahu kan. Yang didengar Allah itu komennya yang di sana dianggap sini pengganggu. Apa yang didengar Allah itu silaturahim dengan keluarga kerabat. Nggak tahu lah. Kulun muhtamilun. Kalau di mu'in wa fihi nadhurun itu. Supaya ya ini masalah istihad. Enggak bisa. Kata Imam Abu Hasan Asyadili fi mukasyafatihi, beliau ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu ketemu Nabi Nuh. Kata Nabi Muhammad gojlek Nabi Nuh, andaikan kamu tahu anna fi aslabil kuffar man saya abdullah la yusyriku bihi syai'an. Kamu tidak akan mendoakan mereka la tazar alal ardi minal kafirina daya. Nabi ketika dihujat kayak gitu di Abdul Yalil di Taif, itu kan sampai Malaikatul Jibal bilang, kalau kamu mau Muhammad, kalau kamu mau ya Rasulullah, mereka akan saya habiskan. Apa kata Nabi? Bal arju ayyufrijallah min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya belum iman tapi nanti anak-anaknya. Kita tahu kan Abu Lahab punya anak Jarrah, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Walid yang kayak gitu getol Nabi punya anak Khalid. Kayak apa sabarnya Nabi Pak? Seperti sabarnya kiai-kiai di Indonesia. Bapaknya tuh gak poso, ora sholat. Anaknya tuh TPG. Gara-gara anaknya cilik poso itu yuk gendong bapaknya. Sesuai bapaknya izin melok poso. Saking harunya melihat anaknya puasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak itu solehnya minta ampun. Saya tidak tahu ketua pondok apa berdarat mondok di Rasulullah. Itu termasuk min ajal italamidihi Abdullah bin Ubay. Punya anak Abdullah juga namanya. Sampai ketika ya Rasulullah bapak saya itu meninggal. Tolong dikasih syafaat. Ya. Saya ingin kafannya itu jubah jenengan. Fanaza'a jubatahu dikasihkan. Tidak sekedar itu. Tolong ludahi ya Rasulullah biar diludahi. Sampai Umar itu, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat Abdul bin Ubay ngomong gini. Gak pernah dengar. Ya nanti saya mintakan maaf ya Umar. Tapi kata Allah, intas tasfirlahum sab'ina marrah falaya wa sa'aziduhu ala sab'in. Kalau 70 gak bisa nanti saya tambah. Itu karena ngergani anaknya. Kata banyak ulama mengatakan aslama bi ra'fati Rasulullah wa bi ahwali Rasulullah itu alfun min ahli baitih. Jadi gara-gara sikapnya Nabi yang simpatik,
orang kampung yang gengnya Abdullah bin Ubay itu menjadi Islam semua. Wong kok apike gitu, orang kok sebaik itu Rasul. Haru. Artinya gini, ada bukti bahwa anaknya orang nggak karu-karuan itu dia bisa mau. Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid, pasti sudah tuh nangis. Nangisnya karena saya itu baca Quran saja tidak bisa kok anak saya. Roja ini yang menjadikan kita semangat, tetap nggak frustasi nyai di Indonesia. Karena Nabi ketika melihat kafir harbi saja, Nabi tetap menghentikan bal arju. Saya berharap ayu khrijawah min aslabihim maya'buduwa wa la yusyriku bihi. Nah, ini sekaligus supaya saya di sini ada gunanya. Nanti kan undangan ini salah juga sebagai kafaroh bersama kafaroh semuanya. Saya baca muwafaqat karena saya pernah virtual sama beliau nerangkan usul fikih. Saya juga bingung kayak dua orang yang ngatur saya ini. Tapi saya senang sama usul fikih. Saya baca semoga ini barokah sekaligus saya minta ijazah sama Habib Said Aqil Al-Munawwar. Di antara cara ulama mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara cara madh Rasulullah itu begini. Ba'asahu terus bimillatin hanifiyatin. Terus beliau ngendikan tahdil kafah fahiman wa ghubiyah. Jadi agama ini tahdil kafah fahiman wa ghubiyah. Wa tarfuqu bi jami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Itu ketika saya tarik muti'an wa asiyah itu gimana? Bagaimana millah? Hadil millah ini bisa tarfuqu bi jami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Nabi kayak apa cerita orang baik yang ideal, yang melakukan imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Tapi Nabi juga ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa Quran mengajarkan kita kebaikan yang ideal? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wal ladzina itu ideal. Ada lagi yang ideal disebutkan muhsinin itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas seterusnya. Tapi Allah juga ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mereka yang asrafu Allah masih manggilnya ya ibadihi hamba-hambaku, kamu kesini. Anibu ila rabbikum aslimu lah. Kayak apa? Hadhil millah tarfuqu bi jamil mukallafin muti'an wa asiyah. Sehingga Nabi ngertikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana in sarqa wa in zana in. Itu kebetulan yang tanya itu Abu Dzar. Abu Dzar itu orang yang fikihnya itu ekstrim. Malah yang didhawuhi Nabi wa in zana wa in sarqa sampai tanya lagi. Ya Rasulullah tenane. Kebetulan Nabi pasti itu bangun tidur. Iya, wa in zana wa in sarqa sampai 3 kali. Saking Nabi itu karena beliau bantah terus sampai Nabi ngendikan ala rohmi anfi Abi Dzar. Oh dasar terang ora paham-paham. Abu Dzar terus bilang wa in rahima anfu Abi Dzar. Meskipun begitu saya puas karena sudah mengkonfirmasi sampai 3 kali. Sehingga dalam kenangannya Ka'bul Ahbar dalam kitab Hilyatul Auliya ketika cerita Manaqibu Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini orang ahli kitab yang maunya Islam itu terlambat karena nunggu data itu kurang 1 menurut. Di kitabnya dia itu kan masyhur Al-Hadits Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bul Ahbar qala alamani at-Taurata ila sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtu fa idan fi nabiyyin yakhruju akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisa. Ka'bul Ahbar itu tahu Rasulullah itu maulid di Makkah ini sudah benar. Wa hijratu bil Madinah sudah benar, tapi beliau tidak menangi ada sultanul Islam Fisyam. Sehingga cara beliau data ini kurang 1. Ketika Futuhat Umar menaklukkan Syam. Dan Islam di Syam menjadi sultanah, menjadi sultan. Sultanuhu Syam. Singkat cerita dia akhirnya masuk Islam dengan data yang seketat itu. Akhirnya dia jadi penasihatnya Umar bin Khattab, masyhur. Ketika di antara yang diceritakan beliau adalah yalumunani ahbaru Bani Israel. Saya ini ketika ketemu orang-orang ulamanya Bani Israel sering dicibir, disalahkan. Annani dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Ini saya ini dikritik, disalah-salahin sama ulama Bani Israel karena saya ini masuk satu komunitas yang gaya pertamanya kayak ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Tapi semua jamaah pada akhirnya jadi satu. Terus beliau baca kitab
baca Quran tadi summa aurasnal kitab alladziina astafaina min ibadina tadi yang dibaca Profesor Kures. Faminhum dzalimun li nafsi. Gayanya kita ini kita dibagi, ada yang dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Tapi kata Nabi, haula kulluhum bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Tapi ternyata 3 orang ini semuanya di surga. Yang ngajari Quran, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, dia fil jannah. Tapi kalau di kampung-kampung itu gurunya itu perempuan cantik. Ya ada ustadz lelaki, ya agak kepikiran juga. Itu kalau diharamkan tidak jalan, dihalalkan fitnah. Tapi barokahnya agak-agak semu-semu ini yang bisa baca Quran di situ banyak. Ikutnya partai wa akharuna atarafu bi dzunubihim wa latu amalan shalihah wa akhara sayyi'ah. Jadi, nah ini cerita saja. Nanti bisa ditas sama beliau. Intinya kalau kita ngaji itu tadi, kita kata Sayyid Muhammad yang paling masyhur, li'annal insan kullamat tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi, al insan idza tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi tadi misalnya ada kiai besar diundang di kampung-kampung terbelakang enggak mau, jangan katakan sombong. Itu tidak membunuh pasaran kiai kampung. Yang datang puji tawadhu. Yang enggak datang puji ngasih job, kan enak kan? Semuanya benar. Semuanya apa? Loh, saya kalau bilang kemenang tidak datang, karena ngasih jatah dinan-dinan ini. Kalau saya datang bisa macet ini. Ya ini sekaligus minta ijazah saya baca mukadimah. Nah ini banyak keluarga saya sama dari keluarga Las. Ini saya baca ilmu usul fikihnya supaya semuanya dapat ijazah dari Habib Said Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiya tahmilul jama'al ghafir dhaifan wa qawiyya. Jadi agama ini menanggung orang yang dhaif juga orang yang kuat. Yang kuat diwajibkan zakat, yang dhaif sebagai mustahik. Artinya apa? Agama ini semuanya diuntungkan. Terus muti'an wa asiyya. Terus wataku tuhum bi khazaimihim min qadan wa abiyya. Wa tusawwi bainahum bi hukmil adli syarifan wa daniyah. Wa tubawi uhamilaha fit dunya wal akhirati makanan aliyah. Wa tudrajun nubuwatu baina jambaihi wa illam yakun nabiyya. Wa tul bisu'al muttasifa biyamal basan saniyah hatta yakuna lillahi waliyah. Kata beliau, orang yang ilmunya cukup itu kata beliau dijamin hatta yakuna lillahi wali. Karena tidak ada orang yang syafaqah sama umatnya Rasulullah SAW kayak orang alim. Saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis. Kalau ada tetangga saya mati yang tiap malam lihat TV, ngorok, itu bangun subuh, sudah subuh gak jamak. Itu kan. Terus kenapa Anda muji suami saya itu orang baik, padahal malamnya mesti lihat TV, ngorok, tidur. Ya itu kan orang baik. Selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud, dia tarokat qiyamal lail. Kalau saya bilang dua tarokal ma'asiyah kullah, karena tidur. Susahnya apa sih husnudzon itu? Memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud, wa tarokat qiyamal lail. Tapi juga harus kamu ingat, wa tarokat dugem, wa tarokat kada wa kada. Karena yang dikatakan taat itu tarkul manhiyat. Orang yang taatnya pas-pasan tarkul manhiyat pakai terjaga itu kepikiran. Misalnya ada dangdutan atau ada tontonan apa, lihat dak. Tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai. Makanya ada wamin ayatihi mana mukum billaili wan nahar. Kata Imam Ghazali, hatta inna khaira ibadatin an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur. Karena kalau bangun ngayal, ketemu orang hasut, ribet. Tapi kalau tidur kan enggak. Lu tidur tuh hebat. Kenapa tidur itu menjadi keramat? Ru'yal anbiya wahyun. Kalau tidak nabi, ru'yal mu'min itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Itu ada ulama nganalisis gini, kenapa tidur itu objektif? Orang tuh kalau terjaga itu otaknya kan pakai versi Allah itu diajari. Bayangkan jadi kiai besar, semua orang hormat. Bayangkan kiai besar, semua orang tunduk, istrinya banyak, taat semua, rukun semua kan ngayal-ngayal. Terus presiden semua, apa pokoknya ngayal-ngayal. Allah itu diatur kayak dunia miliknya. Surga juga diatur, dia masuk surga yang ini kayak tadi kata milik banyak. Tapi kalau orang tidur itu kan nol. Dia tidak punya ikhtiar sama sekali.
Nah barokahnya tidak punya ikhtiar sama sekali ini, kalau Allah mau ngasih ilham atau busyro, itu orisinil. Makanya saya ini jarang wiridan habis sholat, tapi kalau sama tidur itu wiridan saya banyak. Ini bukan pamer, bukan. Saya sampai apal doa mau tidur. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna rabbil syai'i wal habduna wa nazilata wa anjir. Wah panjang. Allahumma amantu bika wa bi jamil amal jawab. Gara-gara baca ilmu tadi. Orang habis sholat wiridan, habis itu jalan-jalan. Ketemu orang cantik terus nyesel di rumah enggak kayak itu apa, pokoknya masih banyak masalah. Tapi kalau orang mau tidur, wah ini kalau keterusan bangun-bangun ketemu mungkar nakir. Kalau takut mati, tahu-tahu dibaca orang, kita tidak bisa ikhtiar. Apapun itu riskannya Masya Allah namanya tidur. Tapi kita berani karena tawakal sama Allah. Jadi kalau kamu bisa mengenalkan itu tidur kamu dengan kualitas juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan. Saya itu pernah tidur, ini cerita ke sampai, tidak sering tapi pernah. Belajar kitab, sak nomornya itu tak lihat, itu persis. Ya hanya ingin meraktekkan itu. Ya karena tadi, kalau betul ru'yal mu'min itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan. Makanya ada anni arafil manami anni atfahu. Makanya ketika Said Muhammad cerita, kalau ada kritikus tentang kitab Madain, karena kadang pakai cerita ru'yal kafir, itu kata Said Muhammad, di era sebelum Rasulullah SAW itu semua ru'ya itu orisinil. Ketika Fir'aun mimpi bahwa ada an-naron akhraqat baitahu, terus ditakwil an-nawalad dan min auladi bani Israel ahlaka mulkahu. Akhirnya nyata apa enggak? Nyata kan? Padahal itu ru'yal kafir. Fir'aun mimpi ada nar sing akhraqat baitahu, terus ditakwil ada walad dan min bani Israel ahlaka napa? Mulka. Nyata padahal itu ru'yal kafir. Zaman Azizu Misro mimpi ini aros apa bakaratin sini. Itu juga nyata padahal ru'yal kafir. Sehingga di Dalailun Nubuwah Imam Bukhari sendiri memasukkan komentarnya Heraklius. Di kitab-kitab Madaih juga memasukkan komentarnya Nasturo, Bukhairo memasukkan. Lagi-lagi ini pentingnya ngaji. Tapi kalau Anda tidak ngaji, wah ini omongannya orang kafir, mas layu tamatu qaulu gini-gini. Lagi-lagi ini barokahnya ngaji. Jadi barokahnya ngaji kita tahu mana duduk perkaranya, mana yang harus musaddaq, mana yang harus mukadzdzab. Jika kita ngaji disebut al-jarh wa ta'dil. Nah, saya mohon semohon-mohonnya bahwa Quran ini kita bawa dengan semua perangkatnya. Terakhir saya cerita ilmu balaghah. Ilmu balaghah juga penting. Misalnya secara lahir orang kafir itu misalnya tidak sumun, tidak bukmun. Tapi barokahnya la yasmaul haqqa disebut bukmun misalnya. La yatakallamu bil haqq, la yasma'u. Akan itu kan ada sumum, bukmun, ummi. Sumun berarti apa? La yasmaul haqq. Bukmun la yatakallamu bil haqq. Umyun berarti la yubsirul. Sehingga nanti kalau ada ayat wajah alamin humul kirodata wal khonaziro abadatu, andekan tidak ada fakta, ada kaum tertentu yang dijadikan khonazir, kita masih bisa pakai tasbih. Tasbih balik adalah yang ada tuh tasbih dibuang. Kalau orang dermawan level 6 mungkin orang bilang masih zaitun kal bahr. Tapi kalau levelnya 9, 10 orang akan bilang zaitun bahrun. Kalau ganteng masih pas-pasan zaitun kal badri. Tapi kalau sudah kayak Rasulullah anta syamsun anta badri. Nah, pentingnya ilmu itu adalah ketika ada ayat yang dohirnya misalnya ada tadi wajah alamin humul kirodata wal khonaziro abadatu. Ternyata misalnya kalau itu fakta ya sudah selesai kan, berarti itu hakikat. Tapi itu misalnya tidak fakta, kita masih bisa mentakwil dengan ekulubuhum atau apalah mentalnya mislul khonazir mislal kiro. Tapi kalau kita tidak ngaji balaghah, semua lafaz kita anggap apa? Tekstualis dan kita anggap hakikat, berarti terus anggap pernah ada periode yang orang itu dijadikan seperti itu. Nah, lagi-lagi yang nyafaat itu semua adalah ya, jadi ini sekaligus mohon pemimpin ijazah kitab muwafaqat supaya semuanya dapat dan dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus.
Ini sanad kita semakin panjang dan malam hari ini insya Allah kita dapat ijazah al-muwafaqat ini. Apa yang baru saja disampaikan oleh Gus Baha ini alhamdulillah Bapak Ibu tersambung ya. Jadi muwasalah gitu dengan apa yang baru saja juga disampaikan oleh Said Aqil Al-Munawwar, bahwa ilmu itu sangat luas dan karena itu beliau menekankan pentingnya ngaji. Dan yang kedua Bapak Ibu, untuk memahami Al-Quran tadi Gus Baha menyebut harus membawa semua ilmu yang terkait, karena kalau tidak membawa ilmu yang terkait maka pemahamannya tentu tidak lengkap. Kemudian juga beliau mengingatkan kita bahwa bahasa beliau tadi kurang lebih bahwa agama itu menguntungkan bagi siapapun, bagi yang kuat, bagi yang lemah, bahkan mungkin tadi juga bagi yang kafir, itu menguntungkan. Kenapa? Karena perspektifnya adalah husnudzon. Ini perspektif husnudzon ini adalah modal kita untuk bagaimana kita tidak mudah menyalahkan orang lain dan cepat memberikan judgement kepada orang lain. Bapak Ibu, sudah jam 10 menit. Ini tidak membuka dialog, meskipun saya yakin mungkin di antara Bapak Ibu masih ada yang penasaran, dan karena itu bahasanya Gus Baha, kita memberi kesempatan kebaikan di waktu yang lain. Jadi bukan hanya malam hari ini saja. Karena itu atas nama moderator sekaligus Kementerian Agama yang ikhlas beramal, dan kalau membaca, dan tadi juga menarik ini saya tambahkan, kalau ada santri atau kiai pesantren, ini mohon maaf, umumnya kita itu seringnya membaca surat-surat pendek, sementara yang di luar sana seringnya surat-surat panjang gitu kan. Nah ternyata kata Gus Baha bukan karena tidak hafal yang panjang gitu, saking alimnya kemudian baca kulhu saja gitu, sehingga ada guyonan kulhu aja gitu. Terima kasih Gus, terima kasih Kiai Said Aqil Al-Munawwar, Pak Dirjen dan Prof. Quraisy Shihab. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dan juga kebermanfaatan dari ilmu yang beliau-beliau baru sampaikan kepada kita semua. Dan Pak Mahrus dan kawan-kawan nanti akan membacakan rekomendasi Multaqo Ulama Al-Quran Nusantara. Ini kata Gus Baha opo meneh gitu. Kok ribet gitu. Tapi sebelum nanti saya serahkan kepada Pak Mahrus, kami mohonkan doa kepada Gus Baha juga. Monggo Gus.